Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi. Ketemu lagi dengan tutorial e-book statistik 1000 halaman. Sudah 1 bulan tidak ada video ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan baru ya. Di video kami yang ke-165 tentang panduan membuat bab 3 Smart PLS, MPLS. Kalau analisis kita pakai Smart PLS, deskripsi tesis maupun disertasi. Ini cara membuat bab 3-nya. Tapi kira-kira ini hanya sebatas panduan aja ya, garis besar aja bisa teman-teman kembangkan. Sebelum lebih jauh membahas, jangan lupa untuk subscribe di channel e-book statistik 1000 halaman. Target kami mudah-mudahan bisa menyelesaikan video sampai akhir tahun 2024 ini sekitar 200-an lebih lah, 200 video lebih ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat semuanya. Dan ini adalah e-book yang kami buka. Oke, kita langsung menuju cara membuat bab 3 di analisis PLS ya, untuk deskripsi tesis maupun disertasi. Kira-kira apa aja nih yang harus dimasukkan di dalam bab 3 ya. Saya sudah melihat mereview banyak yang dipublish analisis dengan SMPLS ya, baik skripsi, tesis maupun disertasi di Google ya. Kemudian saya baca-baca dan kira-kira ini panduan bagi teman-teman kalau membuat bab 3 analisis tentang SMPLS itu apa saja. Pertama, kita harus bikin dulu definisi ya. Jadi pertama itu definisi dulu. Apa sih PLS diuraikan di sini? Analisis PLS adalah bla 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 bla. Kalau kami membuatnya multivariate berguna sebagai studi prediksi, referensi diet. PLS adalah bla 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 bla. Jadi bagian pertama adalah menggambarkan tentang definisi atau apa itu PLS. Bagian yang kedua, mengapa teman-teman menggunakan PLS? Kenapa analisisnya menggunakan PLS? Mengapa tidak menggunakan sample variance? Cyril Amos mengapa tidak menggunakan regresi linear atau analisis yang lainnya, tapi mengapa sih analisis saya menggunakan PLS? Di sini disebutkan alasannya. Misalnya satu, analisis ini tidak membutuhkan asumsi distribusi. Yang kedua, mungkin jumlah sampel teman-teman terbatas. Ketiga, mungkin temannya mengembangkan model sehingga memasukkan variabel moderasi dan mediasi. Nah, ini bisa juga dimasukkan. Mungkin penelitiannya menggunakan sampel yang kompleks, ya, second order factor, bisa juga disebutkan di sini. Tapi intinya bahwa kenapa sih kita pakai PLS harus disebutkan alasannya. Dilanjutkan dengan PLS itu apa apa saja modelnya. Ada dua di dalam PLS disebutkan di sini. Model penelitian adalah outer model dan inner model atau model pengukuran dan model struktural. Kemudian dilanjutkan lagi, model pengukurannya first order atau second order agar memudahkan pembaca ya. Banyak juga yang second order dipakai jadi first order, keliru ya. First order ya atau first order, second order ya second order ya. Nah, kini disebutkan di sini apa itu first order dan apa itu second order. Ada di video tutorial kami dan disebutkan di sini. Model penelitian saya menggunakan second order. Nah, pakai yang ini berarti teman-teman misalnya, atau first order ya udah nggak apa-apa. Oke ya, dilanjutkan. Evaluasi model PLS itu apa saja isinya? Untuk outer model, kira-kira pertama dilihat dulu uji validitasnya dengan outer loading. Nah, outer loadingnya disebutkan referensinya pakai 0,60 atau 0,70. Ya, kalau 0,60 pakai chin, 0,70 pakai higher. Kemudian yang kedua, uji reliabilitasnya disebutkan pakai Cronbach alpha dan composite reliability. Berapa batasannya? 0,70 disebutkan. Boleh nggak pakai 0,60 misalnya? Pakai 0,60 boleh. Referensinya dari mana? Dari higher juga. Tapi untuk studi eksplorasi atau dari Bagozzi NY. Bagozzi NY 1998 ini masih pakai 0,60 untuk tingkat reliabilitasnya. Oke, kemudian dilanjutkan apa? Validitas konvergen harus disebutin. Validitas konvergen adalah ukuran untuk menjauhkan apa-apa bla bla bla. Dia pakainya AV. Nah, di sini AV di seluruh dunia nilainya 0,50. Oke, kemudian dilanjutkan dengan validitas diskriminan. Pakainya apa? Cook-Forel-Lecker, cross-loading dan HTMT. Oke, ini definisinya bla 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 bla. Kemudian dilanjutkan lagi evaluasi inner model atau pengujian hipotesis ya, model struktural. Isinya apa aja coba kita lihat. Yang pertama, uji multikolinier memastikan bahwa tidak ada hubungan yang tinggi atau korelasi yang tinggi antar variabel eksogen dalam mempengaruhi variabel endogen. Ukurannya adalah inner FEF di bawah 5. Nah, kemudian lanjutkan dengan pengujian hipotesisnya, baik mau direct effect, uji mediasi atau indirect effect maupun moderasinya di sini. Kemudian pakai p-value-nya berapa? 0,05. Kemudian
menggunakan proses bootstrapping, disebutkan di sini. Metode PLS itu pengujian hipotesisnya pakai bootstrapping. Dilanjutkan dengan effect size F square, ya, pengajuan evaluasi model pengaruh pada variabel pada level struktural 0,02, 0,05. Ini adalah untuk direct effect. Sekali lagi, ini untuk direct effect. Jadi Smart PLS untuk mengeluarkannya hanya untuk direct effect saja. Untuk indirect effect-nya dari mana, Pak Sofyan? Indirect effect-nya pakai Lachowicz et al. 2018. Ini jurnal yang ditulis oleh Lachowicz ini. Menurut hemat saya background-nya statistik, ini hebat nih ya, Lachowicz ini. Nanti dia pakai F square-nya ukurannya beda, 0,01, 0,075, kalau enggak 0, terakhir itu 0,017, 0,175 kalau nggak salah nih ya. Nanti lihat lagi di referensi nih. Kalau nggak 0,01, 0,02 nih. Saya agak lupa nih ya. Harus dilihat di ebook saya nih, Lachowicz ini. Tapi referensi dari ini, interpretasi dari Ogbaibu. Dari Cohen, aslinya Cohen yang bilang, tapi dikutip oleh Ogbaibu. Ditulis oleh Ogbaibu et al. 2020. Ada di ebook yang saya tulis. Nah, ini F square ini sangat jarang ya dipakai di dalam penelitian, tapi menurut hemat saya ini perlu dilaporkan. Kita pengen tahu uji mediasi itu sampai seberapa jauh sih tingkat effect size-nya. Kemudian R square saya lebih prefer pakai tulisannya dari dari Chin 1998, ini ukurannya dari Chin. Disebutkan di sini 0,19, pengaruh rendah 33, 0,66. Oke, chi-square. Chi-square ini prosesnya dari blind folding procedure, ya. Blind folding procedure itu prosedurnya ya memprediksi responnya diurutkan dulu 1 sampai 7, 1 3 4 5 7, 1 3 4 5 sampai nomor responnya. Kemudian mulai prosedur blind folding procedure, dihilangkan responden nomor 1, kemudian ditaksi orang nomor 2 dan selanjutnya, dan dihilangkan nomor 2 dan berganti-gantian seperti itu. Namanya chi-square blind folding. Nah, di video yang lain, di buku e-book tulisan yang lain ada chi-square kayak gini nih rumusnya. Nah, ini keliru. Jangan pakai rumus yang ini. Ini rumusnya hanya digunakan di analisis jalur yang kayak gini. Ya, jadi kalau chi-square-nya pakai rumus yang ini keliru. Chi-square ini bukan blind folding prosedur. Bukan di dalam PLS. Ini tulisan analisis jalur. Pakainya bukan pakai rumus yang ini. Saya nggak pakai rumus yang ini nih. Kalau Anda belajar statistik kemudian cari di analisis jalur Schumacher dan Lomax, ketemu tulisan ini hanya digunakan di analisis jalur. Tapi kalau FET analisis, PLS tidak pakai ini, tapi pakai prosedur namanya blind folding prosedur yang sudah ada di dalam Smart PLS. Jangan sampai salah nih ya. Ini banyak skripsi, tesis, disertasi pakai ini. Kenapa pakai ini? Karena ada dosen yang nulis pakai ini referensinya, akhirnya diikuti oleh seluruh mahasiswa, dan ini keliru. Kami mengatakan ini hanya dipakai untuk PET analisis. Ya, ini hanya digunakan untuk PET analisis sekali lagi. Lanjut dengan SRMR, Standardized Mean Square Residual, tinggi kecocokannya 0,08, pakainya ini. Ya, referensinya dari Haier. Kemudian Goodness of Fit Index ini bisa dipakai, bisa enggak, ini opsional nih. Ini opsional, nggak bisa dipakai, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Tapi inilah Goodness of Fit yang paling tua, yang paling banyak digunakan pertama kali oleh Hensteller dan Stadet nih, jurnal aslinya ini. Rumusnya ada di sini, nulis Gov-nya. Kemudian interpretasinya dari Wetzel et al. 0,01, 0,1, 0,25 dan 0,3. Bagian terakhir yang harus dilaporkan adalah PLS predik. Ini jarang dilaporin, padahal sekarang kekuatan daya prediksi PLS ada di sini. Ini penting banget, asli ini penting. Ini namanya daya prediksi. PLS itu aliran prediksi. Kalau Sam Amos covariant, aliran covariance. Di aliran konfirmatori. Kalau ini aliran prediksi, maka harus dilaporkan PLS prediknya. Kekuatan daya prediksi sampai seberapa jauh sih PLS itu. Nah, ada bentuk 3. Yaitu pertama adalah dengan cara membandingkan root mean square error atau RMSE dan MAE. Ini atau MAE ya, bergantung nih. Nah, kalau MAE itu digunakan untuk bentuk yang asimetrik. Kalau bentuk distribusinya asymmetric distribution pakainya MAE.
Tapi kalau nanti symmetric distribution-nya pakai RMSE, ini pakainya. Nah, tapi cara pakainya mudah, tinggal membandingkan aja RMSE dan MAE dari model PLS dengan model regresi linear atau LM. Kemudian nanti dilihat tuh paling banyak indikator dari variabel endogennya itu paling banyak lebih rendah mana nih antara PLS dengan LM, RMSE-nya. Jadi ini yang perlu disampaikan. Kemudian di bagian terakhir dibikinkan tabel kayak gini. Jadi setiap dosen, setiap mahasiswa kalau dibikinkan atasnya kayak gini, dijelasin dulu, kemudian di bawahnya dibikinkan tabel autoloading 0,60 atau 0,70 bergantung referensinya, kemudian apa yang lainnya sampai ke bawah tabel ini, kemudian dijelasin kayak begini, nanti ditambahin satu nih PLS predict, lupa saya nih. Ditambahkan satu Ctrl Z dulu. Di sini PLS predict. Nah, di sini PLS predict. PLS predict. Nah, ukurannya RMSE ya, menyatakan daya prediksi PLS. Ya, apa rendah, apa sedang, apa tinggi. Ukurannya adalah RMSE atau MAE, bergantung distribusi datanya. Ya, simetrik atau asimetrik. Nah, ini alat ukurnya. Jadi ini yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman kalau membuatnya bab 3 kayak begini, ini cakep banget nih. Dari mulai definisi apa, kenapa kita harus pakainya, modelnya apa saja, inner dan outer, kemudian cara evaluasinya gimana, berapa nilai-nilai ukurannya seperti ini, validitas diskriminan, kemudian inner model isinya apa saja, kemudian diakhiri dengan satu tabel kayak begini. Ini cakep banget. Bikin bab 3-nya jelas banget kayak begini. Semua orang yang membacanya pasti mudah memahami analisis alur berpikir tentang menggunakan SAMPLS-nya. Mungkin itu bisa kami sampaikan kepada sahabat. Jika ingin membeli e-book statistik 1800 halaman, sedang kami update lagi, mudah-mudahan bisa sampai 2000-2500 halaman. Belinya cukup sekali aja, seumur hidup belinya sekali. Kemudian jasanya murah banget. Ada suatu buku bisa beliin cuma sekali seumur hidup, harganya cuma 70.000. Isinya insya Allah banyak dan bermanfaat bagi sahabat statistik semua. Nanti kita masukkan lagi berbagai analisis di dalam e-book ini. Kepada sahabat-sahabat semua, semoga sukses dalam penelitiannya dan kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.